Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 5, yang saya hormati CGB atau peserta CGB Angkatan 9, Ibu Dwi Nuri Setiawati, serta Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 5 yang dirahmati Allah. Allahumma amin. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Abu Muhammad SAW, yang semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang asli ini, yang luar biasa, dalam keadaan sehat, dalam kegiatan diseminasi budaya positif peserta CGB Angkatan 9 Dwi Nuri Setiawati. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kumilir 5 kepada beliau, Ibu Anitus Priyatni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagai CGB Angkatan 9 yang mana hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Saya tidak tahu nanti positifnya yang mana, budaya apa. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Nuri. Semoga dengan kegiatan ini nanti bersama-sama, bahkan mungkin ada sedikit masukan. Tadi di awal sudah disampaikan apa dari diseminasi, ya. Satu politik atau satu makna tadi adalah menyiarkan, mensosialisasikan, menyebarkan, ya, menyebarkan budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti akan muncul kalau di pertemuan yang lainnya. Kemarin ada budaya untuk peduli lingkungan atau budaya hidup. Di sini nanti mungkin ada budaya positif dalam peningkatan disiplin. Saya tidak paham nantinya, kita dengarkan bersama-sama. Semoga dengan hidup seperti ini nantinya kita akan lebih semangat, dan insya Allah kita akan lebih, bahkan tujuannya adalah bisa murid-murid kita itu melakukan tanggung jawab apa yang sudah disepakati apa yang sudah disepakati oleh kita. Sebagai contoh, dalam kegiatan kita masuk kelas harus berbaris tertulis. Nah, kalau itu kita sudah menerapkan sepakat dengan anak-anak dengan siswa kita, hal seperti itu ya harus kita laksanakan. Ya, insya Allah sudah. Nah, ada mungkin kita sudah ada kesepakatan budaya literasi, ya, yang mana sudah ada jadwal dan aturannya bersama. Yang kelas rendah, misalnya membaca suratan pendek, ya, Islam. Dan yang kelas tinggi mungkin ada asbabul husna dan suratan panjang yang sudah di minggu pertama, di minggu kedua, dan seterusnya. Insya Allah ada beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan di kita. Semoga kita semuanya, khususnya saya sendiri pribadi sudah dulu untuk bisa menerapkan. Harapan saya bersama kita tingkatkan budaya siswanya ya bersama. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak berkenan. Kapan ya kita mengadakan budaya positif untuk dulu namanya, ya mungkin membaca yang tampil bulan sekali atau mungkin
direncanakan. Jadi ada budaya positif di guru itu sendiri. Tidak hanya kita terapkan, tidak hanya murid kita yang memiliki kesepakatan itu, tapi kita pun kalau bisa ada. Jadi semuanya kita coba nanti kapan mungkin di tempat terakhir atau mungkin ada sedikit hukum karena kita punya dua agama motivasi hati untuk diri seperti itu. Nama ada tulis tadi saya buat teman-teman yang pernah mengikuti kegiatan yang baik bahwa nanti direspon apa yang harus kita sikapi, kita bantu rekan kita CGD atas nama juga situasi. Sudah selalu dan semoga kegiatan hari ini bisa jalan lancar. Saya itu yang punya maaf apabila ada perbedaan yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu adalah pemaparan atau penyampaian dari CGB Ibu Dwi Nuri Setiawati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SD Junior 25, izinkan saya untuk mensosialisasikan atau mendefinisikan tentang budaya positif. Ini adalah tugas saya nanti di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pertama-tama mari kita kerjakan kegiatan bersyukur kehadiran Allah SWT, karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang baik ini dan semoga nanti akan berkah. Salawat serta salam kami berikan kita selanjutnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan memulainya tadi. Sudah disinggung apa sih definisi itu? Definisi di sini adalah penyebaran atau mensosialisasikan. Dan ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang sangat kelasnya Nah, ini adalah fasilitator saya, Bumi Rahayu. Dan ini saya sendiri, CGP Angkatan 9 dari SD Kuminir 05, Kabupaten Cilacap, dan pengajar praktik Bapak Bangun Hati Budi. Tapi untuk lebih semangat lagi, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Ya, nanti ditiru. Langsung dari sini kita ice breaking dulu ya.
maaf ya tadi SPP-nya ada kesalahan teknis sedikit. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya adalah sebagai CGP, saya itu memahami berkaitan konsep budaya positif, di mana dengan materi modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 yaitu tentang peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Terus saya sebagai CGP juga dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak guru semuanya, di sini di modul titik 1 itu tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak statis, melainkan berjalan secara dinamis, selalu berkembang. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro ini, seorang guru itu harus memiliki nilai dan dapat menjalankan peranannya agar mampu menuntut muridnya untuk mencapai kebahagiaan melalui proses pembelajaran yang kita sebagai pembelajar di sini, ya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk filosofi Ki Hajar Dewantoro. Serta di sini di kurikulum Merdeka, ya, ini ada kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu merdeka artinya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri, ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro, itu tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang bagaimana? Manusia yang hidup lahir atau batinnya itu tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, seperti itu, ya. Ini saya itu harus mengaitkan modul 1.1 itu tentang filosofi dengan nanti yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Nah, kemarin saya juga sudah bersama teman-teman tentang modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak itu untuk mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi atau langkah-langkah yang tepat dalam pencapaiannya. Nah, visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama antara warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret, di mana menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nanti saya akan menjelaskan apa itu metode inquiry apresiatif, dan kemarin sudah disinggung juga tentang bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, di sini inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Adalah suatu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Di sini tentunya banyak sekali, ya, di SD kita sudah banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita lanjutkan. Nah, budaya positif dari tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan budaya positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman buat semuanya dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran.
Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Terus sebagai pertanyaan pemantik di sini, setuju atau tidak setuju coba Bapak Ibu Guru? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju? Ya. Nanti di-save dulu jawabannya. Setuju atau tidak? Ada yang tidak setuju. Tapi tidak setuju ya. Bu Sapa setuju? Tidak. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Ya. Setuju ya, di-save dulu. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Tidak setuju Bu? Setuju? Ya setuju nanti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, saya akan mengupas ini ya dari pertanyaan pemantik tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Di sini yang pertama adalah budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, juga restitusi. Nanti apa itu restitusi, apa itu hukuman, motivasi, itu nanti dijelaskan. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, coba sebelumnya di sini adalah perubahan paradigma. Coba ibu sudah berpasangan semuanya, coba seolah-olah ibu itu menggenggam secari kertas di genggamannya ibu, ya, seperti ini. Kemudian mencoba dengan teman ibu, coba dengan teman yang ada di sebelah ibu. Di dalam kertas itu ada sesuatu yang sangat berharga yang ibu miliki. Kira-kira boleh tidak itu diambil? Dengan cara meminta boleh, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar terbuka kepalan tangan ibu. Bisa tidak? Diminta coba Mbak Safa sama Bu Endah, minta. Itu adalah sesuatu yang berharga. Boleh tidak? Dibujuk, apa boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh ya. Apa yang terjadi? Tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Nah, terus lah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrolnya. Bapak Ibu Guru. Jadi ilusi guru mengontrol murid seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu seperti itu, Bu. Terus perubahan paradigma stimulus respon itu yang bagaimana? Menurut teori stimulus respon dan teori pilihan atau kontrol, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, teorinya kontrolnya kita atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus lagi yang kedua, perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kan
seperti itu? Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Betul apa tidak? Iya, seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, bisa apa tidak? Setelah digenggam itu bisa nggak saya mengontrol jenengan? Bisa? Tidak. Tidak bisa mengontrol. Siapa yang mengontrol kita? Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu? Sampai sini paham? Ya, tentang stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kalau teori pilihan atau kontrol itu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau model stimulus respon itu ada kalah dan menang. Tapi kalau model teori kontrol pilihan itu hanya ada menang dan menang. Sampai sini sudah bisa dipahami paradigma stimulus respon? Ya? Ya. Terus, apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah, ya, menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan apa? Kepatuhan. Nah, ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah makna disiplin. Terus, apa itu sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan. Konsep disiplin positif ini mengacu kepada bagaimana seorang guru itu membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa murid yang merdeka itu memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang itu akan mampu mengontrol dirinya dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang dia ingini. Seperti itu makna dari disiplin positif. Bapak Ibu semuanya, di sini disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser adalah sebagai berikut. Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Karena itu makna disiplin adalah belajar kontrol diri, di mana dengan menggali potensi kita agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Dan perilakunya itu memiliki tujuan atau memiliki motivasi. Biasanya motivasi ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Motivasi yang dari luar yaitu ekstrinsik, biasanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Sering tidak seperti itu, ada motivasi seperti itu. Dan ada yang dimana motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas itu, menghargai diri sendiri. Kalau di kelas kita dengan adanya keyakinan kelas. Terus kita sebagai guru
ada 5 posisi kontrol dalam kolaborasi menciptakan pilihan baru. Posisi kontrolnya apa itu? Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Dan realitas kebutuhan kita itu kan memang berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, dan yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, dari itu di sini nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu? Masih ingat? Yuk, tepuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Sudah, dan kita sudah meyakini itu ya. Setiap hari pasti ada ketuk profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yaitu oleh Jan Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tadi ada motivasi eksternal ya, takut terhadap hukuman, itu. Terus mendapatkan imbalan, untuk mendapat imbalan dari seseorang lain. Nah, itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukan? Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan motivasi internal di sini adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak melakukannya. Seperti itu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwasanya mereka itu tidak dapat melakukannya. Ya, harus ada hadiahnya baru mau, ya seperti itu. Kita ada asumsinya, kira-kira bagus atau tidak? Kurang bagus ya, kurang bagus. Nah, ya seperti itu. Nah, terus
belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Bahwa penghargaan dihukum oleh penghargaan. Nah ini, bagaimana sih dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman? Bisa. Ada suatu cerita di sini ya. Ini cerita ada seorang teman saya menceritakan teman di mana ada seorang guru yang sangat berprestasi. Setiap saat dia mendapat juara. Tapi dikala dia tidak mendapatkan juara, dia sangat down dan tidak mau untuk menjadi guru berprestasi lagi, bahkan menimbulkan rasa minder yang berkelanjutan. Hanya gara-gara satu ketika dia tidak berhasil menjadi guru berprestasi. Itu seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, artinya di sini meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan itu tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu ada yang berpengaruh jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Penghargaan itu jadinya menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hukuman. Nah, karena tadi orang tersebut jadinya minder, akhirnya dia berhubungannya pun tidak yang seperti dia waktu menang. Di mana-mana dikenal. Sekarang dia minder, nah itu bisa merusak semuanya. Nah, penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan itu juga mematahkan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsiknya. Nah, karena kita melakukan sesuatu harus ada imbalannya, seperti itu, harus dihargai. Tapi kalau dari dalam diri sendiri tidak seperti itu. Nah, terus bentuk program kebajikan atau apresiasi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Ya, kamu anak yang hebat, seperti itu. Kamu anak yang pintar. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan semua murid secara bergantian, tidak hanya satu aja. Karena masing-masing murid itu punya keunikan, punya minat bakat tersendiri. Terus beri pengakuan itu secara konsisten dan berfokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu. Nah, ini ada hukuman dan ada konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Betul tidak? Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat kedisiplinan itu menjadi suatu paksaan, jadi benci, sama dengan anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Kalau hukuman adalah suatu paksaan, maka konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, maka konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Coba kalau ada PR, kamu sudah membuat PR belum? Misalkan belum,
karena takut dihukum, akhirnya anak itu berbohong. Tapi kalau sudah ada konsekuensinya, kalau misalkan tidak mengerjakan PR, nanti kalian harus membaca 2 kali. Nah, itu konsekuensi. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu hanya akan membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, kan seperti itu, ini sementara tadi waktunya. Nah, sekarang tentang restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menjadi tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain. Restitusi, ya. Nah, 9 ciri restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, untuk tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Sedangkan restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini jika nanti Bapak Ibu guru menerapkan restitusi ini, coba. Kalau hukuman itu akan menjadikan anak menjadi identitas yang gagal. Tetapi kalau identitas sukses itu adanya konsekuensi atau restitusi. Nah, apa saja sih hukuman itu? Hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, merupakan pilihan. Sesuatu tidak nyaman untuk murid atau anak itu dalam jangka waktu panjang itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka yang pendek. Sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sesuatu yang positif itu menjadi lebih kuat lagi, dan anak itu dengan sendirinya akan tahu tentang disiplin diri. Perilaku pasif agresif itu akan meningkat jika kita menghukum seseorang, ya. Tapi kalau dengan restitusi, masalahnya menjadi terpecahkan seperti itu. Nah, di sini restitusi di sini kalau di kelas-kelas kita yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Apa sih keyakinan kelas kita? Sudah ada semuanya ya, keyakinan kelas di masing-masing kelas ya. Ya, kesepakatan kelas boleh, keyakinan kelas juga boleh. Nah, seperti itu. Adalah perilaku yang terjadi dalam kelas, memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan budaya yang berkembang di dalamnya. Maka dari itu, di dalam kelas perlu dibentuk dan ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan budaya positif sehingga tercipta kondisi kelas yang kondusif untuk pembelajaran keyakinan kelas. Itu adalah penerapan yang sangat nyata yang ada di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas.
semua anak bisa berpendapat dan nantinya semua anak bisa lebih sadar, oh itu yang kemarin aku minta ini, berarti adanya kesadaran gitu untuk lebih, jadi ada pengakuan pendapatnya dia. Jadi nanti ketika dia kira-kira mau melanggar, mereka tuh mikir, oh iya kan kemarin aku yang minta guru suruh ini bisa di kelas, misal nggak boleh berisik, oh berarti aku harus menaati kayak gitu. Bagus sekali jawabannya Bu Erza. Tepuk tangan buat Bu Erza. Iya. Keyakinan kelas betul sekali yang disampaikan oleh Bu Erza tadi. Jadi siswa di sini memiliki peran yang kuat dalam memotivasi perilaku positifnya. Nah, ini karena keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan, kesehatan yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau bahasa. Jadi keyakinan ini lebih dari sekedar aturan, tapi keyakinan adalah prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Betul yang tadi disampaikan oleh Bu Erza, anak akan menaati dengan sendirinya karena mereka sendiri sudah meyakini apa yang mereka buat di dalam kelasnya. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini ada brainstorming peraturan yang akan diterapkan dalam kelas. Brainstorming itu gagasan-gagasan apa sih yang akan diterapkan di dalam kelas kita. Terus eksplorasi keyakinan yang ada dalam peraturan yang telah dituliskan dengan melakukan pendalaman keyakinan. Lanjut lagi, susun kembali dan tanda tangani oleh anggota kelas. Kalau di kelas 1 karena belum bisa ya, paling dicantumkan namanya saja seperti itu. Terus tuliskan semua usulan yang diberikan dan buat menjadi kalimat positif. Misalkan keyakinan kelas kita coba, biasanya anak-anak kan suka bagaimana sih kelas yang kita inginkan? Bagaimana? Kelasnya tidak boleh berisik guru. Nah itu kalimat yang kurang pas ya. Tapi kalimat positifnya nanti berarti anak-anak harus apa? Bu Ida tahu kalimat positifnya, tidak boleh di kelas, tidak boleh berisik. Kalimat positifnya bagaimana? Itu peraturannya tidak boleh berisik. Berarti nanti keyakinan kelasnya apa? Menjaga ketenangan. Oh iya, menjaga ketenangan, tertib dalam belajar. Boleh seperti itu ya. Ada kalimat positifnya. Dari yang tadinya tidak boleh mengotori kelas, jadinya menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Terus tinjau kembali secara berkala, seperti itu. Nah, ini kalimat pemantik dalam keyakinan kelas. Saya memimpikan di sekolah, saya memimpikan sekolah yang bagaimana sih? Bu Ida memimpikan sekolah yang bagaimana? Yang tertib. Bu Salma memimpikan sekolah yang bagaimana? Sekolah yang prestasinya luar biasa. Luar biasa. Terus Bu Nafi bagaimana? Ini saya memimpikan titik-titik di sekolah, memimpikan sekolah yang bagaimana? Memimpikan sekolah yang bagaimana? Bu Erza? Sekolah yang dibutuhkan siswa. Sekolah yang dibutuhkan siswa. Ya. Iya, sekolah yang dibutuhkan siswa. Sekolah yang nyaman, sekolah yang sehat, ya, sekolah yang baik, ya kan, bersih, rapi. Saya percaya bahwa saya adalah Guru yang baik. guru yang baik. Saya percaya bahwa saya adalah guru yang selalu dinantikan oleh siswanya. Saya percaya bahwa saya adalah Bu Eka, guru ya, Yang apa itu? inspiratif ya. Bu Erza, saya percaya bahwa saya adalah Guru yang dirindukan. guru yang dirindukan. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa coba?
Yo. Mengutamakan apa? Karakter, boleh. Mengutamakan apa Bu Salma? Akhlak mulia. Bu Eka? Mengutamakan apa? Kejujuran, ya, kedisiplinan, nah, ya. Dan murid di sekolah kita percaya bahwa mereka bagaimana ini? Kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana? Mampu, bisa, mampu dan bisa menciptakan karakter positif tersebut ya. Gurunya pun sama ya, seperti itu. Nah ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas kemarin saya di kelas 1 sudah dilakukan. Pertama anak-anak sudah diberi pertanyaan, banyak sekali respon dan anak-anak itu sangat senang. Dan maka terjadilah satu keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas saya. Yang pertama adalah siswa itu harus hadir di kelas tepat waktu. Mereka bilang tidak boleh terlambat. Nah, kalimat positifnya siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Ada lagi, kelasnya tidak boleh kotor, harus nyaman. Berarti harus ada petugasnya, yaitu petugas piketnya. Maka piket kelas dilakukan lebih awal. Terus ada juga yang harus pakai seragam yang sesuai dengan harinya. Berarti wajib memakai seragam sesuai ketentuan atau jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Tidak boleh berisik, Bu. Tidak boleh berisik. Ya. Harus, berarti anak harus apa? Memperhatikan dalam pelajaran dan belajar secara sungguh-sungguh. Tidak boleh nakal-nakalan, Bu. Mereka nulis di sticky note, tidak boleh nakal-nakalan. Berarti harus saling apa? Menyayangi, saling tolong menolong dan bersikap baik pada semua orang. Itu sudah menjadi keyakinan kelas dari kelas 1B. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan perasaan mereka? Mereka sangat senang. Ini semuanya perasaannya sangat senang. Nah, di sini ada budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, juga ada peraturan kelas. Nah, di sini perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan itu suatu kebaikan. Peraturan, contoh ini contoh-contoh ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya harus tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturannya itu menghormati orang lain, berkomitmen. Keyakinan kelasnya seperti itu. Kalimat positifnya, dilarang melakukan kekerasan, berarti termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada kebutuhan, ada 5, yaitu bertahan hidup. Yang pertama, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, di sini apa sih itu bertahan hidup? Meliputi yang kebutuhan akan makanan, ya atau tidak? Ya, ibu bertahan hidup dengan makan. Ada tempat tinggal, ada pakaian, keamanan, ya, seperti itu. Apa sih kasih sayang dan rasa diterima meliputi apa? Kebutuhan akan rasa cinta, ya. Dicintai oleh teman-teman, senang tidak?
Senang, iya, alhamdulillah. Ini senang sekali saya. Terus kasih sayang, berarti ada kasih sayang mereka terhadap kita. Ada penerimaan, ada hubungan sosialnya juga. Apabila teman sakit, kita pun merasa sedih seperti itu. Jadi kita sangat butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus adanya kebebasan, itu adalah kebutuhan akan otonomi pilihan dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Jadi itu sendiri-sendiri, tidak kita bebas lah. Misalkan kita kepengen mendengarkan, ada yang suka dangdut, ada yang suka rap, ada yang suka kosidahan seperti bersama ya. Nah itu kebebasannya masing-masing seperti itu, kebebasan dalam musik ya. Terus ada kesenangan. Nah ini adalah kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Nah, misalkan kita bertamasya, itu pengalaman dan yang menyenangkan dan memuaskan, itu kesenangan ya. Terus ada penguasaan, meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Misalkan penguasaannya kita berpengaruh di dalam masyarakat seperti itu. Ada kebutuhan seperti itu. Nah, terus ada 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Nah, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, juga manajer. Kira-kira ini mana yang paling bagus Bapak Ibu? Kita memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai manajer. Betul sekali kata Bu Reni, manajer. Ya, posisi kontrol diri sebagai manajer. Nah, itu akan membentuk identitas yang sukses. Nah, sekarang posisi sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Apa ya? Ya, ada yang sebagai penghukum di sini. Insya Allah tidak ada lah ya. Iya. Dengan anggapan itu hukuman mempercepat menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum. Biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, mata melotot. Ya, ada yang seperti itu. Insya Allah di sini sudah tidak. Ya, marah-marah kepada muridnya karena kamu tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Itu marah-marah. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi apa nanti yang terjadi terhadap anak kita? Nah, anaknya jadi dendam nggak terhadap gurunya? Dendam, benci, memberontak, dan menyalahkan orang. Kamu sih, ya banyak kamu sih, gitu. Dampak lebih buruknya itu murid akan mengalami keterpurukan mental, jadi minderan, seperti lunturnya rasa percaya diri dan sedihnya itu berkelanjutan. Itu kalau kita menghukum Bapak Ibu guru, jadi kita tidak boleh menghukum seperti itu. Nah, terus membuat rasa bersalah, ayo sering nggak melakukan itu? Membuat rasa bersalah terhadap anak kita, sering nggak? Pada posisi ini itu guru akan bicara itu lebih lembut, namun guru akan menciptakan keheningan. Nah, yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merendah diri. Nah, posisi kontrol tersebut itu berdampak itu pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarahnya meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti dirinya bahkan orang lain. Jadi yang masih membuat rasa bersalah kepada muridnya, mulai hari ini sudah stop, jangan dilakukan lagi. Seperti itu. Jadi muridnya
merasa bersalah. Lebih lembut memang perkataannya, tetapi menyakiti hati murid. Terus sebagai sebagai teman, di sini adalah guru itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi seolah-olah dia bersikap menjadi akrab, ramah, gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Nah, posisi kontrol ini dapat positif tapi juga dapat negatif. Positifnya itu dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Jadi gurunya itu dianggapnya teman sendiri. Jadi selalu murid bergantung kepada gurunya, dan murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain, seperti itu. Terus sebagai pemantau, ya ketika kita mengawasi, ya guru bertanggung jawab atas perilaku murid-muridnya yang diawasi. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi, guru itu dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, jadi banyak dicatat dan banyak data-datanya digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib. Jadi guru itu memantau, kamu seragamnya tidak sesuai, memantau, harusnya sesuai. Terus yang kelima adalah sebagai manajer, posisi di mana guru itu melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis bersama-sama. Ya. Terus di sini menekankan bukan pada kemampuan atau membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah, diharapkan seorang pendidik itu memposisikan itu sebagai manajer, betul tadi kata guru ini, ya, sehingga mendorong murid-muridnya itu menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, seperti itu. Nah, ini caranya itu dengan segitiga restitusi. Itu kita memposisikan sebagai manajer dengan cara segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Terdapat 3 langkah dalam restitusi atau kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini. Jenis pertanyaannya bagaimana sih kalau kita menstabilkan identitas? Misalkan anak itu salah, dari setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu pertanyaannya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ya, setiap orang juga pernah lupa, misalkan tidak mengerjakan PR. Terus, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut? Misalkan lupa membawa buku yang sudah ditentukan dengan sesuai jadwalnya. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, tanyakan alasannya apa. Nah, terus solusinya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, solusinya itu nanti apa? Terus setelah itu kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Nah,
keyakinan kelas apa yang sudah disepakati itu kita tanyakan. Nah, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya, seperti itu. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Guru itu harus berkata apa? Yang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu contoh-contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Nah, bagaimana untuk validasi tindakan yang salah? Guru berkata apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya tidak, mereka pukul-pukulan. Terus menanyakan keyakinan. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas yang tidak ramai, Bu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan jika kamu menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah, di sini ada intervensi 30 detik ya. Intervensi itu bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat ya. Dengan cara non konfrontatif. Jadi tidak dengan kekerasan. Pernyataan-pernyataan ya harus diajukan sebagai seorang pemantau atau manajer. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu ingin perbuat lebih baik lagi? Coba. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan lain-lain. Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa yang kamu sudah sepakati? Nah, dari pembahasan tadi saya menyimpulkan atau hal-hal penting menurut saya di lingkungan untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita, yaitu yang pertama adalah kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara guru dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dan di kelas. Yang kedua adalah pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang sudah diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas dan sekolah. Yang keempat adalah pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas, lingkungan sekolah, dan sebagai upaya yang mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Di sini juga ada di kelas 1B bisa senyum, sapa, salam, itu termasuk budaya positif yang ada di ya. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan saya mengenai budaya positif. Tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun, namun semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terlepas dari semuanya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali. Kiranya cukup sekian pemaparan saya tentang budaya positif ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa calon guru penggerak kita, Ibu Dwi Nuri Setiawati. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah, sudah kegiatan kita dalam diseminasi budaya positif. Yang bisa saya simpulkan di sini bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain,
yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Akan tetapi dengan budaya positif, kita akan terbangunnya nilai-nilai kebajikan yang bisa mengontrol diri kita ke arah yang lebih positif dan bisa memotivasi siswa-siswa kita dengan kalimat positif dan dapat bekerja sama dengan lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Beli kerak di pasar Wage. Guru penggerak memang oke. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.